only by asking one question. Do we remain the world's most awarded single malt Scotch whisky? Glenfiddich, where next? Tahun lalu, Glenfiddich sukses menggelar The Where Next Club di Indonesia dengan memperkenalkan serangkaian Maverick ternama masing-masing dengan kisah inspiratif seputar passion mereka, perjalanan karir mereka, dan bagaimana keduanya saling mendukung. Nah, menjelang akhir tahun 2022, The Where Next Club kembali hadir dalam kolaborasi dengan Prestige Indonesia. Sekali lagi, kami menghadirkan 3 Maverick inspiratif yang luar biasa dalam serangkaian interview. Di setiap sesi, kita akan menggali apa yang menjadi passion mereka, apa saja yang menjadi sumber motivasi mereka, bagaimana mereka push and break boundaries dalam bisnis yang mereka bangun, serta bagaimana mereka menjawab pertanyaan where next. Tetaplah bersama kami di The Where Next Club bersama Prestige Indonesia dan Glenfiddich, the world's most awarded single malt Scotch whisky. Berawal dari memenangi kontes pencarian bakat Asia's Next Top Model di tahun 2015, sekarang karirnya melesat sebagai international model, content creator, motivational speaker, dan mentor model dari franchise kontes yang sama untuk pencarian model di Indonesia. Telah hadir bersama saya di sini Ayu Gani di program Glenfiddich, X Prestige, The Where Next Club. Halo Gani, thank you so much for joining. Apa kabar? Baik, apa kabar? Thank you banget loh Gan, udah mau dan juga bersedia hadir di obrolan ini. Aku pengen tanya, bagaimana awal mula sebenarnya kamu masuk ke dunia modeling? Apakah ini memang benar-benar cita-cita dari kecil atau gimana Gan? Sebenarnya kalau cita-cita itu enggak. Jadi I got into modeling by accident actually. Jadi waktu itu mamaku itu suruh aku untuk ikut Wajah Femina. Jadi since I was a kid, aku itu very tomboy. Berkebalikan dengan yang sekarang ya? Betul, kayak nggak pernah pakai makeup. I don't know how to get dressed well gitu, pakai heels, I never wear heels. Jadi mamaku bilang waktu itu standar kecantikan ibu-ibu ya, baca majalah kayak kamu tuh kalau jadi perempuan tuh ikut kayak gini nih. Ini tahun 2011. 2011, biar bisa kayak gini gitu. Waktu itu aku merasa tertantang. Jadi kayak, oke deh Mam, aku ikut gitu. Ini kamu waktu tinggal di mana dan akhirnya pindah ke Jakarta? Aku waktu itu tinggal di Solo, antara Solo dan Jogja. Karena waktu itu masih kuliah di Jogja, tapi family, orang tua tinggalnya di Solo. Terus begitu setelah di Wajah Femina berarti for good pindah Jakarta? Enggak juga, jadi setelah Wajah Femina itu pemilihannya waktu itu Desember 2011. My first cover sebagai hadiah dari salah satu pemenang Wajah Femina itu adalah Februari 2012. Oh. Jadi setelah foto cover itu, aku mulai terima banyak tawaran untuk ikut photoshoot, show gitu. Akhirnya mulai nakal, jiwanya mulai bandel. Sebandel apakah? Mulai kenal uang kan, karena kerja jadi mulai kenal uang. Jadi kayak aku bilang sama mamaku, Mam, aku kayaknya mau pindah ke Jakarta. And that time, to pursue your career ya? Yes, at that time kuliah aku itu sudah semester 7. Jadi aku kuliah sastra Inggris, itu cuma tinggal seminar dan skripsi. I left it to move to Jakarta. Untuk mengejar karir kamu. Chase, Di Wajah Femina kamu the most favorite contestant pada waktu itu, if I'm not mistaken. Dan setelah itu justru karir kamu semakin naik. Betul. Jadi cover untuk majalah, kemudian di Jakarta Fashion Week. Dan gimana ceritanya akhirnya sampai kamu dapat kesempatan buat ikut Asia's Next Top Model? Jadi setelah Februari itu, di bulan Mei, aku dapat Another Magazine. Juni
another cover. Terus sampai bulan September, it was my first Jakarta Fashion Week fashion show. Juga as an icon juga di Jakarta Fashion Week. My first fashion week juga. There are so many my first Yeah, kan. actually Like many things coming at once ya kan. At once in that year. Itu benar-benar kayak it was a blissful year for me. 2011 2012. 12 ya. Jadi semuanya datang saat itu, dan waktu Oktober 2012 itu aku dapat email untuk ikut casting Asia's Next Top Model. Wow. Gitu. What happened? I told my mom, aku dapat email nih gitu. Terus mamaku bilang, ini kan yang mami sering nonton itu kan di TV gitu. Cobalah dia gitu. Akhirnya aku coba untuk apply, dan di 2013 itu selama hampir 1 tahun itu proses casting. Lalu end of 2013, which is Oktober, itu berangkat untuk karantina di Singapura. Hingga akhirnya ikut kompetisi dan akhirnya kamu menang. You're the first Indonesian that makes it to top 5 even pada waktu itu, dan akhirnya kamu orang pertama Indonesia yang bahkan memenangkan Asia's Next Top Model. What happened after that? Setelah lo menang, apa yang terjadi dengan seorang Ayu Ghani? The rest is history. Yang terjadi adalah I never expected that my life will change drastically like that. Jadi aku tidak pernah menyangka bahwa iseng-iseng ikut suatu kompetisi itu benar-benar merubah karir, merubah hidup bahkan. Jadi dalam satu malam waktu menang itu followers di handphone langsung 200k. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 3.000, 5.000. Oke. Kayak I don't even have friends in real world gitu. You became a star then? Yes. In one night? In one night. Handphone ngehang. Terus kayak semua orang yang dulu kayak pernah kenal atau apa gitu kayak ini temen gue nih gitu. In one day, and then it was just a shock. Semua berita, headline, news, mau itu kayak Kompas, Koran Kompas, atau you know those yang celebrity related, semuanya it was all about me. Gitu. Everybody was like in awe though, celebrating you, dan bangga banget gitu. Akhirnya ada orang Indonesia yang bisa menang gitu. Aku nanti akan gali lebih jauh soal your popularity. Of course, this is not merely in a night, Ghani, karena kamu juga udah kerja keras jauh sebelum itu. Nanti aku akan gali lebih jauh. Tapi ngomong-ngomong soal Glenfiddich, always challenges the unknown, right? Dan dalam karir kamu, apa saja sih tantangan yang dihadapi di masa-masa awal karir sebagai seorang model, dan gimana cara kamu untuk embrace the challenge, even break the challenge? A lot. Sebenarnya when we talk about the unknown, itu dalam hidup kita always have to face a situation kan. Jadi dulu aku tuh sempat awal-awal waktu SMP aku tuh dibully satu sekolah. Satu sekolah. Apa yang kamu lakukan sampai satu sekolah membuli kamu? Jadi aku dulu anak pindahan. Jadi dulu waktu aku SMP kelas 1, aku sempat sekolah di Jakarta. Lalu aku balik ke Solo karena orang tua aku minta aku untuk pulang Solo. Jadi pulanglah aku ke Solo. Jadilah anak pindahan yang dari Jakarta gitu. Mungkin I don't know, maybe it's a cultural shock atau I don't know. I was so young at that time. Sampai hari ini pun I try to find a reason kayak why I was bullied. I never get the answer. Gitu. Jadi secara psikologis ya, itu dibully itu benar-benar bikin down gitu. Jadi kebayang buat jadi model aja tuh enggak. And then my first baby step waktu itu pengen setelah Wajah Femina itu aku sempat mau ikut model-modelan di Jogja. Karena I came from Jogja, jadi aku kayak mencoba untuk pengen ikut fashion show lah di Jogja. Apparently I was rejected.
hard. Wow. Jadi dibilang Nyesel kali sekarang yang reject waktu itu. nyesel kayaknya. Semoga. Terus? Jadi I was rejected karena mereka bilang I'm too skinny, kayak my look itu terlalu aneh, kayak nggak cantik gitu. Jadi again aku mengalami another rejection gitu. Jadi sedih aja gitu sebenarnya, kayak I feel that I don't belong in not just in the industry tapi basically as a person juga. I just feel that I don't belong untuk untuk hidup gitu waktu itu at that time. Wow. Gitu. Sampai pada pemikiran seperti itu. Karena it was that tough actually. Then what you did to break the boundaries, to overcome all the bullying? I just never quit. Kayak mencoba terus. Jadi when my mom offer me kayak kamu ikut deh Wajah Femina, I always listen to other people, not just my mom, tapi kayak my friend gitu. At that time juga, udahlah ikut aja. People yang being supportive about me gitu. Sementara diri lo sendiri malah merasa insecure. Dan nggak mendukung diri sendiri. Betul. Jadi my security comes from other people at that time. Dan itu benar-benar membuat aku untuk mau mencoba apa yang mereka mau gitu. Karena mereka aja yakin kalau aku bisa, then I have to try. Oke. Gitu. Dan jadi Glenn Fiddich merubah tampilan kemasan menjadi signature triangular bottle. Ini seperti yang kita lihat di samping kita, jadi lebih fresh sejak tahun 1961. Ini desainnya dibuat oleh Hans Schleicher. Nah, Gani adalah seorang model profesional yang juga udah tampil di panggung internasional, berkompetisi di panggung internasional. Kalau dari sosok tampilan kan tadi kamu udah menjelaskan bahwa dulu kamu tomboy. Tapi dari sisi karakter, Gan, kamu yang dulu versus kamu yang sekarang, apa bedanya? Aku rasa orang semakin dewasa, we grow up, kita punya masalah, we overcome our problems, we grow mature gitu. And once we mature, pasti adalah beberapa karakter yang berbeda. Bahasanya tuh kita jadi semakin matang. Semakin matang ya? Betul. Jadi aku merasa aku yang sekarang with all my problems yang aku udah overcome, my insecurities, all the bad things that happened to my life before, I think sekarang I've grown into a better person yang lebih mature. Lebih dewasa, So many ways. lebih matang dalam banyak hal ya. Tapi dari mana sih, Gan, kamu mendapatkan inspirasi untuk maju terus, hadapi semua rintangan dalam menjalani karir? Mungkin dari dalam diri aku sendiri juga orangnya, aku selalu ingin belajar. Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Aku orangnya tuh I love challenges gitu. I can see that. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik gitu, it's always kayak intrigue me to know more gitu. Selalu pengen cari tahu ya. Selalu kayak haus gitu. Haus akan sesuatu yang akan baru. sesuatu hal yang baru. Lifelong learner? Ya. Lifelong learner. Ini masih berkaitan sama inspirasi. Kira-kira dari aspek inspiratif yang kamu lihat dari Glenn Fiddich, apa yang sejalan nih dengan kamu as a person? I think a lot. I mean, from dari the tagline itself, where next? I always kayak ask myself gitu, where next juga gitu. Maksudnya dulu aku udah pernah nih menang Asia's Next Top Model. It's something that I think the biggest top of my career was that year. Terus aku udah pernah modeling internasional juga ke London. Aku udah pernah kerja juga di Eropa. Aku udah pernah kerja di US. And then I always question myself, mau apa lagi ya? Where next gitu. Jadi I think start from there, banyak hal yang bisa digali sih. Starting from a simple question, where next? Itu. Where will that be? Sekarang sih a lot ya. Sekarang a lot. Setelah berada di depan layar, jadi model. I mean, I know the industry pretty well. I've been doing this for
12 years now. Di dalam dan di luar negeri, I wanted to be someone behind the scene, gitu. Jadi aku melihat banyak sekali hal dari industri modeling ini yang bisa aku kembangkan lagi, gitu. Jadi aku sekarang ada di balik layar as a mentor. So I have a sekolah modeling buat para aspiring models yang mau jadi model. I will be so glad kalau aku bisa mementori mereka dan membuat mereka menjadi the next Ayugani, gitu. Wow. It's like a dream sebenarnya. A dream that is coming true ya? Yeah. Okay. On process. On process. Dan ini seperti halnya Glenfiddich yang berhasil meraih penghargaan global sebagai the world's most awarded single malt Scotch whiskey. Untuk seorang Ayugani, apa saja milestone dan juga achievement yang menurut kamu Gan paling membanggakan? I think become the winner of Asia's Next Top Model itself itu udah achievement yang paling tinggi ya. If we talk about achievement yang bisa dilihat semua orang. Tapi for my own self, I think overcoming my past, my trauma and my insecurity to become at this point itu is an achievement, gitu. Tapi gimana cara kamu akhirnya bisa mengubah that negativity? Karena itu secara, we're talking about mental health kan, dan we're talking about how we cope with, our flaws, gitu. Gimana kamu bisa mengubah itu semua ke dalam sebuah semangat, dalam sebuah optimisme, engine untuk kamu maju kan? Just keep going. Just keep going. Yeah, in life I think the most important thing that you have to do is keep going. You have to keep swimming. Dibully dari kecil dan kamu justru malah menjadikan ini sebagai kekuatan, tapi ketika kamu meniti karir 2011 onward, bulian itu masih terjadi nggak sih Gan? Orang menganggap remeh, orang talking bad about you from behind, orang reject kamu. Of course, dalam hidup kita nggak mungkin expect semua orang untuk selalu suka sama kita. Gitu. Ada, apalagi the moment I win Asia's Next Top Model, itu kan sebenarnya reality TV show lawan berbagai macam negara. Tuh. And that time I was against the biggest social media country, which is the Philippines. So yeah, dibully satu Philippines ya waktu itu sempat, but yeah. Karena wakil mereka nggak menang. Iya betul. But again, mungkin karena dari dulu udah terlalu banyak dibully, jadi I feel that yeah, it's another bullying, so ya udah let it go aja. Let it go. Dan nggak ngefek karena udah kebal. Sebenarnya kalau ngefek pasti ada. On a bad days, we don't always have a good days gitu. On a bad days pasti adalah berasa kayak kok mau cari uang gini amat ya gitu kayak. Sampai ngerasa gitu ya? Iya, all I wanted just to work as a model because I like it gitu. Tapi kadang-kadang kok jadi dibully ya, especially in a modeling world, a model tuh needs to look perfect all the time. Kayak punya jerawat satu aja kadang tuh jadi masalah gitu sometimes. So, apa ya? Kadang rasanya tuh mau cari uang gini amat ya gitu. Tapi again, I always look at the good side. Kayak aku udah ada nih di dunia ini, and it's all been blessing, it's all been good. Jadi tujuan kamu apa? Tujuan aku adalah cari uang, let's just go with it. Jadi buat mereka, buat teman-teman yang masih berpikir bahwa gampang jadi model nggak usah effort, salah besar ya kan? Karena perjuangan dari Gani juga nggak gampang. Betul. Dan oh my goodness, I can say that. Battle hill. What you've been through is a battle hill. Oke, dalam meraih pencapaian Gan, tentunya mungkin ada beberapa rintangan dan batasan yang mesti kamu dobrak. Dan you have explained beautifully about tantangan itu yang kamu dobrak tadi, ya kan? Tapi apa saja langkah atau gebrakan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? What is your push boundaries atau breaking boundaries moment yang menurut kamu paling kamu ingat? I think waktu aku menjadi icon Jakarta Fashion Week 2012, waktu itu syarat tinggi model untuk masuk
Jakarta Fashion Week untuk female itu adalah 175. And you are? 173. Mepet. Kurang. Sebenarnya tahun sebelumnya aku sudah pernah ikut audisi, baru mau diukur udah ditolak. Ya ampun. Maaf, kamu kurang tinggi, gitu. Se-strict itu? Se-strict itu, iya. But I came and I found the other way around untuk masuk ke dalam Jakarta Fashion Week itu. Akhirnya mereka mengurangi syarat tinggi badan menjadi 172. Which is, aku merasa di situ bahwa aku membuat sebuah breakthrough di mana model-model yang punya tinggi 172 ke atas, ke bawah juga, itu punya kesempatan untuk bisa join Jakarta Fashion Week. And look at today, sekarang model industri walaupun mungkin ada masih syarat tinggi dan berat badan dan lain sebagainya, tapi sekarang getting more inclusive, ya kan? Yeah. Dan akhirnya your finding way around itu membuahkan hasil. Betul. Oke, so that's your push or break the boundaries moment ya. Oke, sekarang aku akan tanya soal tantangan yang lain dari faktor luar, which is global pandemic, ya kan, pandemi COVID-19. Semua orang susah pada waktu itu, banyak industri yang collapse, mungkin juga termasuk fashion dan juga modeling. Gimana caranya kamu menavigasi dan tetap striving ketika puncak-puncak pandemi itu kan? Jadi memang benar ya, waktu pandemi itu I almost have no job. Itu selama 6 bulan nggak ada aktivasi. No job at all, 6 bulan? 6 bulan. Jadi memang karena kalau kita photoshoot atau syuting itu kan memang melibatkan banyak orang ya. Dan itu sangat dibatasi waktu itu, jadi benar-benar nggak ada. Akhirnya what keeps me going is bikin konten di rumah gitu. Mulai konten dari, soal apa? I found another side of me which I like untuk masak. Jadi waktu itu aku sempat jualan makanan. Makanan apa kan? Masak rendang waktu itu. Wow. Orang Nganjuk tapi masaknya rendang. Oke. Gitu, jadi waktu itu aku sempat masak-masak, terus kayak bikin konten, orang di my sosmed kayak, dijual nggak kak? And I was like, oke, PO aja deh. Serius? Gitu. Yeah, I mean, namanya pandemi, kita dihadapkan pada situasi yang kita nggak tahu sampai kapan nggak bisa kerja kan. Jadi mau nggak mau kita harus tetap hidup dan mencari sumber income yang lain. Dan lumayan waktu itu penghasilan? Lumayan, dari rendang? bisa buat hidup. Wow. Bisa buat hidup. Tapi aku juga bisa membayangkan sih 6 bulan tanpa pekerjaan sama sekali, man, that's tough. Yeah, it's really tough. Jadi aku sempat waktu itu masak rendang itu, dan aku berpikir kayak kalau aku nggak bisa kerja lagi nih as a model di depan layar, aku harus ngapain? Aku harus ngapain? What next nih? Gitu. What next? Where next? Sampai kapan nih pandemi? Aku terus setiap hari becoming overthinking. Akhirnya at the end of the day, I found another job that I like yang sampai sekarang masih berjalan, which is I own a model agency. Wow. Itu during pandemic. Yeah. Justru malah selama pandemi ini menimbulkan kamu buat create something new, dan sekarang justru malah striving just modeling agency. Ntar aku akan tanya soal modeling agency nanti, tapi ini ada pertanyaan menarik. Jadi kamu sekarang juga jadi mentor, which is relevant to what you just said, having your own modeling agency, dan kamu jadi mentor untuk model-model di Indonesia. Apa value dan juga nilai yang kamu lihat dari ranah ini kan, dari industri ini? Dan apa concern terbesar kamu dari industri ini? Value and your concern. Sebenarnya, let's talk about value dulu. Value from this industry sebenarnya banyak banget ya, gitu. Fashion industry is such a huge world ya. World. Jadi aku merasa bahwa masih banyak yang perlu digali dari industri fashion Indonesia ini. Gimana sih untuk bisa lebih maju lagi? Karena aku udah melihat bagaimana industri fashion di luar negeri sana ternyata sebenarnya nggak kalah jauh lah sama apa yang udah aku alami di Indonesia. Jadi kita bisa dong keep up dengan yang dari menurut aku maju. Bisa. Nah, cuma masalahnya adalah when, kapan, dan bagaimana gitu. From
from the value yang aku punya, jadi aku hidup dari fashion industry ini, aku besar dari fashion industry ini, aku merasa bahwa aku harus punya aku harus mengembalikan sesuatu atau berkontribusi buat industri fashion ini. Dari situ aku merasa passionate dan akhirnya aku melakukan banyak hal ya. Contohnya, let's make a modeling agency. Let's make sekolah modeling. Karena aku pengen juga banyak, maksudnya aspiring models di luar sana atau orang yang pengen jadi model untuk bisa tahu gitu kayak, oh ini loh rasanya jadi Gani. Gitu. Terus masalah modeling agency juga. Dulu aku pernah berada di model agency yang tidak pernah mengirim aku untuk ke luar negeri. Jadi aku merasa bahwa banyak modeling agency di sini yang tidak bisa mengirimkan anaknya ke luar negeri untuk berkarir di sana. Tidak bisa mengorbitkan gitu. Betul, gitu. Akhirnya, I have the connection out there. So. Dan sekarang itu yang kamu lakukan? Iya, itu sekarang yang aku lakukan. Ada beberapa model anak aku sekarang udah bekerja di luar negeri juga. Wow. Concern, your biggest concern sama modeling dan fashion industry di Indonesia? I think jadi stagnan aja, gitu. Kenapa? Apa yang membuat industri ini stagnan menurut kamu? Mungkin karena the people in this fashion industry itu orangnya itu aja. Menurut regenerasi gitu? Kita punya masalah di regenerasi masa kamu? I think so. Gitu. Jadi regenerasinya tuh belum terlalu cepat gitu, masih agak lama. Kenapa itu kan menurut kamu kan? Mungkin banyak pengaruh ya. Mungkin kalau masalah dari brand atau desainer sendiri, keterbatasan dari sumber daya, keterbatasan dari uang gitu. Sebenarnya fashion ini kan untuk memulai sebuah brand atau menjadi desainer itu kan dibutuhkan uang yang nggak sedikit gitu loh. Even dalam bikin baju aja kita harus bikin the marketing plan, kita harus sewa model. Some people say fashion industry is burning money industry. Exactly. Mungkin karena masalah itu, menurut aku sih mostly. That's why aku juga kemarin yang waktu bikin agency itu juga waktu pandemi lebih mengarah ke UMKM yang small brands. Wow. Jadi aku waktu pandemi itu aku bekerja sama banyak UMKM gitu, yang brand-brand kecil. Kalau mereka mau melakukan photoshoot, kita cut cost-nya 50%. Wow. Gitu. Dengan menggunakan model-model dari modeling agency kamu. Itu sangat kontributif sih menurut aku. Dan aku pun juga bisa melihat bahwa akhirnya kamu melakukan semua ini tidak hanya untuk kamu, tidak hanya untuk anak-anak kamu, tapi banyak yang mendapatkan benefit dari itu, termasuk UMKM kita. Which is so noble. Actually, I just want everything to keep running. Karena pandemi kita semua sama-sama sulit kan, gitu. Kenapa sih kalau kita bisa kerja sama, kenapa kita saling menyulitkan satu sama lain gitu? Because we're living in the same industry as well kan, gitu. Kalau industrinya keep running, tetap berjalan, pastinya semuanya akan baik-baik saja. Running juga ya. Oke. So Gan, Glenfiddich ini punya kontribusi mengenalkan kategori single malt whiskey modern ke dunia. Nah, ini mereka awali pada tahun 1963 hingga bisa dikenal seperti sekarang. Nah, selain menjadi mentor, apalagi sih kiprah atau program yang kamu jalani sebagai kontribusi untuk perkembangan dunia modeling di Indonesia, kan? Mungkin mau memperkenalkan model Indonesia ke dunia luar negeri juga kali ya? That's the point ya. Ya. Oke, mungkin kamu bisa cerita soal anak-anak kamu yang kamu bawa ke kancah nasional. Gimana tuh ceritanya? Well, sebenarnya aku tuh selalu merasa bahwa bekerja di luar negeri itu enak ya, karena aku udah pernah ngalamin gitu. Networkingnya jadi lebih luas, pengalamannya jadi lebih banyak gitu. Jadi why not sih, kenapa model-model Indonesia tuh nggak ada yang pernah bisa nih ke luar negeri gitu dan stay lama di luar negeri. Akhirnya aku menemukan jawaban bahwa permasalahannya itu adalah di networking. Jadi memang agensi di luar negeri itu hanya mau bekerja sama dengan agensi di luar negeri lagi. So it's kind of like B2B business. Oke.
Dan agensi di sini kemungkinan mereka juga tidak punya networking itu Sampai ke sana gitu. Jadi beberapa anak aku itu sekarang sedang bekerja di Hong Kong, banyak kan. Jadi Hong Kong, actually the modeling industry di Hong Kong itu besar banget for the commercial gitu. Jadi ada 3 orang sudah di sana, sedang di sana juga. Gitu. Dan kamu partner dengan agensi di Hong Kong sana. Wow. Nextnya akan kemana? Paris mungkin, London, or New York? Sebenarnya kemarin sempat ke New York sebentar, looking around, asking around juga. Hopefully pengennya sih bisa ke semua negara ya, hopefully. Sekarang juga beberapa agensi juga udah ada kan yang bisa ke Paris, ke Milan gitu. So I hope semakin banyak lagi yang model Indonesia yang bisa berkarya keluar. Amin. Kemarin kita juga lihat ada model Indonesia yang di London Fashion Week. Betul. Terus brand kita juga udah sampai New York Fashion Week, ya kan? betul. Dan ini nambah optimisme untuk industri fashion Indonesia sih untuk menembus pasar internasional. Oke, ngomong-ngomong soal modeling, sering banget kan kita mengaitkannya dengan ranah fashion, which is so interconnected, right? Gimana seorang Ayu Gani mengekspresikan diri melalui fashion, ini terlepas dari batasan-batasan yang ada. How do you express yourself in fashion? It's a hard question sebenarnya. Sebenarnya when we talk about fashion, we talk about style, ya. Kalau ke masalah personal ya, batasan-batasan nggak ada sih sebenarnya. I wear whatever I want gitu. Sebenarnya fashion itu bisa jadi suatu signature look atau bisa jadi kayak suatu kemasan supaya orang itu kalau melihat kita tuh menarik. Gitu. Oke, dan yang khas. Betul. Nice. So, how do you express yourself? Tipikal kamu seperti apa? Kalau aku seperti bebas. I have no rules in expressing what I wear. Sebenarnya, jadi I don't think suatu hal itu harus dibatasi. Ya, especially fashion. I think fashion is something like art gitu. Semakin dibatasi, kita tuh akan semakin semakin terbatas juga pemikiran kita gitu, akan semakin narrow dan nggak bisa menerima banyak hal. Tapi kalau kita bebas, ya bebas punya style berpakaian, bebas punya style misalnya rambut, makeup gitu, itu akan jauh lebih fun sih dan berwarna aja. Wow. Gitu. Oke Gan, lanjutin obrolan soal batasan. Apa sih sebenarnya kemiripan antara Ayu Gani dengan Glenfiddich? Kamu ngelihatnya apa yang mirip? Okay, when we talk about whiskey, we talk about semakin tua, semakin mature tadi. I think I have a lot of things in common with that. Of course, as a human juga semakin tua, semakin berada di industri ini, as a professional juga, itu akan semakin mature dan semakin tahu gitu bahwa industri kita ini mau kemana sih gitu. Terus tentang juga pushing the boundaries gitu. I always try to stay out of my comfort zone in order to step forward in life gitu. Karena kalau kita selalu merasa nyaman di comfort zone kita nggak akan pernah maju dan berkembang. Ya, kita nggak akan kemana-mana ya. Tentang the question about where next, itu juga, I think it's a question that I have every day gitu. Maksudnya sekarang udah ada di posisi ini, mau kemana lagi? Udah ada modeling agency, mau kemana lagi? Udah ada sekolah modeling, mau kemana lagi? Gitu. Apa kontribusi apa yang bisa aku lakukan untuk industri ini juga? So where next? Ini pertanyaan yang Glenfiddich akan selalu tanyakan dan juga the big question, where next? To continue whatever I do right now, karena semuanya masih sangat muda ya.
two of my business itu masih sangat muda, which is the modeling school and modeling agency juga. Tapi the next step that I am going to get adalah mau membuat sebuah agency lagi yang baru, di mana menggabungkan antara model dan content creator. Oh, influencer. Gitu. Influencer. Kenapa nggak digabung sama dengan agency yang sebelumnya, Gan? Gimana kamu ngejelasin itu? Kenapa harus bikin satu agency baru yang isinya influencer atau content creator? Okay, so basically aku hidup sebagai model dan influencer at the same time. Tapi ternyata di industri ini tuh maunya kadang model tuh masih dengan stigma yang model aja, influencer dengan stigma yang influencer aja. Dan kadang kalau dua hal ini digabungkan itu masih membuat sebuah pertanyaan, bisa nggak sih influencer itu jadi model? Bisa nggak sih model itu jadi influencer? Walaupun sekarang banyak model yang punya follower banyak dan dia juga sebagai influencer kan? Betul. Tapi masih ada dikotomi itu ternyata? Yes. I think it's all about mindset dan bagaimana maksudnya kita memperkenalkan ini kembali, ibaratnya rebranding si model dengan influencer ini sebagai sesuatu yang baru dan mungkin jadi model influencer, something like that. So model bisa jadi influencer dan influencer kenapa enggak untuk bisa jadi model ya kan? Dan sekarang kalau misalnya kita lihat fashion show, banyak banget yang mix, mencampur antara model profesional dengan influencer sebagai muse, let's say ya kan, sehingga kolaborasi ada nih antara model dan influencer. But that's an interesting idea. Lo pengen menciptakan yang khusus untuk influencer jadi model influencer. That is a great idea. Tapi kalau untuk rencana pribadi, ya, apa cita-cita yang kamu pengen raih di masa mendatang? Well, again, this is a question that Glenfiddich has in mind. Where next? Pribadi. Oke, kalau cita-cita pribadi sih sebenarnya I'm planning to go to New York untuk masih continue modeling lagi. Itu cuma masih ngurus-ngurus visa sekarang. Sekarang berarti udah bener-bener lagi ngurus-ngurus administratif untuk ke sana. Lagi ngurus-ngurus visa. Nanti agensi ditinggal gimana? Agensi di sini? Nah, I think this is a unique part. Sebenarnya kalau misalnya nanti kita nggak tahu ya, karena apparently membuat visa kerja di Amerika itu sekarang lagi susah banget karena pandemi juga, mereka mengurangi jumlah imigran untuk masuk ke sana. Jadi kalau misalnya project ini sampai berhasil, I wanna bring my agency itu sebenarnya untuk base di sana. Wow. Jadi I wanna become the bridge of antara agency yang ada di Indonesia dan agency yang ada di New York. You never stop, do you? Ayu Gani never stops. Will never stop. So New York akan jadi tempat next kamu. Yes. Dan kamu akan bawa agensi yang di Indonesia ini ke sana. Iya, betul. Such a big dream. Sudah sampai mana? Oke, urus-urus. Amin. Urus-urus administrasi. But how's the projection? Projection gimana nih? Projection untuk di New York. Kamu lihat masa depannya gimana? Apakah that is possible? Sebenarnya that is insight. I see a lot of opportunities ya. Yang pasti kalau when we talk about projection, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah opportunity. I see there's a lot of opportunities untuk aku bisa membawa. It's not just model, tapi mungkin bisa juga mungkin ke depannya ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin juga bisa brand masuk ke dalam situ, photographer gitu. Wow. Yang bisa dilakukan adalah silang, like cross expertise, kolaborasi ya. Collaboration. Dan menurut kamu apa sih rahasia dan resep kesuksesan kamu sampai di titik ini kan? Yang kamu bisa share ke audience? Never stop. Never stop. Never stop. Ayu Gani never stops. Keep going. Keep going. Apapun hambatan itu. Iya. Wow. Just kayak have in your mind a question in your mind, mau apa sih, what's your goal, what's next, what's your goals, gitu. I think just realize that what's next itu benar-benar Realize that what's next ya. Dan mungkin padahal kamu bisa aja misalnya bikin modeling agency, bahkan akan ada 2
terus you create your own label, fashion label atau fashion brand itu juga bisa, dan tinggal di Indonesia. But again, Ayugani never stops. Next target adalah New York. Yes. It's a big dream, dan pastinya aku dan juga seluruh audiens mendoakan yang terbaik dan sukses buat kamu. Ya kan? Last question. Pertanyaan terakhir. Apa pesan yang pengen kamu bagikan kepada audiens agar mereka mau mendorong diri mereka sendiri dan juga mendobrak batasan-batasan yang ada supaya sukses kan? I think most importantly adalah jangan pernah cepat puas. Gitu. Aku adalah orang yang basically nggak pernah cepat puas akan satu hal, dan always keep in mind that whatever you do itu masih ada kelanjutannya lagi. Kayak masih ada what's next-nya lagi, balik lagi gitu. Karena when we always ask what's next question in our head, kita tuh akan selalu menggali masih ada apa lagi sih dalam diri kita yang belum tercapai nih. Mau goal apa lagi sih dalam hidup kita tuh, mau jadi apa lagi sih gitu. I think most importantly adalah punya mindset dan punya pikiran untuk nggak pernah mau berhenti. Nggak pernah mau berhenti, belajar terus, dan nggak pernah merasa nyaman, biar nggak terjebak dalam zona nyaman. Ayugani, thank you so much for the inspirational talk. Sukses terus buat kamu. Thank you. Every year, a stag sheds its antlers. It must face uncertainty. Alone. Exposed. But only by embracing the unknown can it grow stronger. Reaching the top is just the beginning. Glenfiddich, where next?